Baik, saya habis lihat-lihat info di FB ya. Ternyata banyak yang kena nih virus ransomware ya, jenis ransomware. Jadi dia itu men-encrypt file. Nah, jika file sudah ter-encrypt hanya bisa dibuka jika ada key. Jadi rada susah ya kalau sudah file ter-encrypt. Salah satu virus ini banyak jenisnya nih, ransomware, calls, jadi calls. Banyak juga yang kena ya. Nah, info tentang decryptor pas ini salah satu jenis ransomware juga ya. Dulu saya juga pernah kena sih virus ini. Contohnya itu seperti ini ya. Saya coba lihat kan. Nah ini bekas file desain saya dulu ya. Jadi isinya itu dirubah dia menjadi seperti ini. Nah, ini dulu gambar ya. Ini sebuah gambar. Jadi dirubah dia oleh virusnya menjadi format YCMVKQO. Terus dia ninggalin sebuah teks seperti ini. Nah, jadi ini yang dimaksud key-nya ya. Key untuk mendapatkan tools untuk membuka file kita yang telah di-encrypt atau dikunci oleh virus yang format kayak gini, yang YCM ini. Jadi kita dapat key untuk membeli unique private key kepada pembuat virus. Kita harus mentransfer uang, kemudian kita dapat key-nya untuk mendecrypt atau membuka file-file ini yang dikasih oleh si pembuat virus. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus membayar. Untuk tahu lebih lanjutnya kita coba browsing sini. Kita cari keterangan apa itu ransomware ya. Ransomware Wikipedia. Nah, apa itu ransomware? Ransomware adalah jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses keamanan sistem. Nah, hingga tebusan dibayar. Jadi ini virus sebagai perangkat pemeras ya. Perangkat pemeras bisa diatasi dengan aplikasi dekripsi atau dekriptor. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuka file-file kita yang dikunci tadi. Contoh seperti saya tadi. File-file yang sudah seperti ini, nggak bisa di apa-apain ini filenya. Hanya bisa di decrypt. Coba kita misalkan ini mungkin formatnya kita ganti. Filenya masih nggak bisa diakses karena sudah di-encrypt filenya. Jenis-jenis virus ransomware ini banyak ya, merubah ekstensi filenya. Kita bisa lihat di sini, ransomware extension list. Nah, di sini banyak ya jenis-jenis filenya. Coba lihat format filenya apa saja. Nah, di sini banyak ya, ini formatnya RRK, Legend, apa-apalah, banyak pokoknya di sini. Salah satunya itu yang seperti saya ini, yang ini. Sama yang teman-teman tanyakan di FB tadi, banyak. Jadi ini semua harus di decrypt ya, pakai aplikasi yang telah disediakan oleh pembuat si virus ini. Caranya itu ada dua, ada online, ada decrypt online, ada decrypt offline ya. Mungkin sudah ada aplikasi gratisan yang mendecrypt file offline ya untuk saat ini, tapi itu juga sulit sih dicarinya. Oke, saya simulasikan dulu. Nah, di sini saya coba membuat contoh web. Biasanya mereka yang kena virus itu biasanya saat menginstal aplikasi yang sudah terkena virus.
biasanya itu aplikasinya itu adalah aplikasi gratisan ya, atau aplikasi bajakan lah istilahnya. Ya namanya juga nyari-nyari di internet ya. Contoh nih, misalkan saya mau download aplikasi Adobe Photoshop 2020 full version. Waduh, ini contoh ya, file webnya saya buat sedemikian rupa. Jadi di sini misalkan kita mau download nih. Di sini kan biasanya ada download yang seperti ini. Biasanya banyak tombol downloadnya ya. Biasanya tuh saya sering yang di bawah sini ya, yang ada tulisan Google Drive, GV Share, Aptobook misalkan. Kalau yang download bagus tampilan seperti ini, biasanya itu isinya virus ya. Dulu itu saya sudah benar sih downloadnya waktu kena itu, tapi saya mungkin rada hilap ya. Tapi saya menyarankan untuk download aplikasi itu yang berbayar ya, beli. Jadi aman. Kalau yang gratisan seperti ini, mungkin ya bisa ada virusnya, lebih rentan lah ya. Namanya juga aplikasi bajakan. Saran saya sih diusahakan nggak download yang bajakan ya, tapi beli semampunya ya. Nah, saya contohkan di sini. Nah, di sini kan biasanya kalau kita mau download itu ada cara installnya ya. Nah, download ada Photoshop full version melalui link yang sudah diberikan. Oke, ekstrak seluruh file. Oke, setelah diekstrak, wajib matikan antivirus kamu terlebih dahulu. Nah, ini yang parah ini. Disuruh mematikan antivirusnya terlebih dahulu. Karena kita biasanya kan kalau download yang gratisan itu ada file jamu ya. Jamu itu seperti patch atau cracknya ya, buat aktivasi file kita agar nggak trial ya. Nah, itu biasanya dibaca oleh antivirus itu sebagai sebuah virus. Jadi kita harus matikan dulu nih antivirusnya terlebih dahulu. Nah, ini yang bahaya. Biasanya antivirus kita nggak akan ngedetek itu ya, ini disuruh mematikan antivirus itu terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan contohkan kita download sebuah virus ya. Anggaplah kita mengklik sebuah iklan di sini. Set. Nah, kalau tampilannya seperti ini mungkin kita sudah merasa harus waspada ya. Karena banyak-banyak iklan seperti ini, biasanya kita itu salah download ya, mendownload virus. Kita coba contohkan download virusnya. Oke, saya sudah pernah download sebelumnya. Oke. Nah, di sini kan setup ya, setup Photoshop tadi ya. Ini kan Photoshop ya. Ini kan Photoshop, jalankan setup accept. Nah, kita perhatian lagi nih. Photoshop kan filenya gede ya. Masa ukurannya itu kecil seperti ini ya, yang kita download itu 440 KB. Ini merupakan sebuah ambigu ya. Sebuah kebingungan dalam mendownload. Kita harus perhatikan di sini ya. Ukuran file itu penting. Misalkan kita mau download game misalkan PES, kan ukurannya bergiga-giga ya. Kalau ukurannya kecil seperti ini yang kita download itu kalian harus curiga. Setupnya itu harusnya gede. Kalau kecil seperti ini ada kemungkinan isinya itu malware ya, virus. Trojan sih bisa gede sih filenya, karena dia menyusupkan script di dalam file-file instalannya. Tapi kalau yang seperti ini kan kelihatan banget nih, ukurannya kecil. Semakin kecil ukuran virus itu semakin powerful ya. Semakin isinya itu teks itu semakin powerful karena semakin cepat prosesnya. Oke, kita coba download ini ya. Saya letakkan di sini saja ya, di sini contoh saya. Oke, kita download. Kita buka. Nah, setup itu biasanya gambarnya itu nggak seperti ini ya. Nggak logo virus gini. Ini kenapa jadi logonya seperti ini? Karena saya ubah ya. Ini virus saya yang buat sendiri. Jadi ya saya tahulah sistem kerjanya seperti apa. Jadi dia akan menginfeksi file-file yang ada di sini. Di sini saya buat menginfeksi untuk yang satu folder dengan virus ini ya. Tapi kalau yang asli itu dia bisa menginfeksi semua file-file yang ada di komputer kita. Tapi sini saya atur
sebagai contoh saja ya. Jadi yang di satu folder saja dengan dia. Kalau yang seperti ransomware jenis WannaCry itu seperti apa, ini sudah parah sih ransomware-nya. Ransomware WannaCry. Nah kalau yang sudah seperti ini sudah ada tenggat waktunya ya. Wah, kita disuruh bayar sekian juta dalam waktu tertentu gitu. Saya contohkan di sini yang seperti virus yang saya kena dulu itu ya. Nah, seperti ini merubah file, terus dikasih catatan seperti ini untuk mentransfer. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi supaya kita lihat prosesnya itu agak lama, kita banyakin filenya aja ya dalam satu folder ini. Ini kita kopas saja supaya prosesnya itu kelihatan. Ini file JPEG, ini file Word, ini RAR, ini semuanya aman ya, bisa dibuka. Word-nya juga bisa dibuka. Lama nih. File RAR-nya juga bisa dibuka. Nah, kan masih aman ya. Terus kita buat deh satu format TXT ya. Pak, misalkan sini misalkan sini akun ya, akun FB misalkan, email odin123@gmail.com, passwordnya 1234567. Oke, nah kita simpan contoh ini ya. Ini kasih nama akun misalkan. Oke, kan masih bisa dibuka ya. Kita coba setelah inspeksi itu apakah masih bisa dibuka atau tidak. Nah, kita coba eksekusi file setup X ini. Kita berpikirnya tadi adalah instalan Photoshop ya, namanya aja setup, tapi ukurannya kecil. Ya, kita coba eksekusi bagaimana cara kerjanya. Perlu kita lihat prosesnya saja. Nah, kita coba lihat prosesnya. Wah, no. CPU langsung naik coy. Jadi semakin tinggi prosesor kita atau semakin tinggi spek kita, maka inspeksinya ini akan lebih cepat prosesnya. Oh, sudah selesai ya, karena filenya sedikit ya. Oke, kita close. Nah, sini saya kasih message ya. Komputer Anda nampaknya terkena virus ransomware. Ransomware ini plesetan ransomware ya. Jadi lari ke suatu tempat atau tempat tertentu gitu ya. Jadi saya beri message ini ketika dia telah selesai mengeksekusi sebuah perintah, munculkan message ini. Jadi saya tahu kapan dia berhenti. Itu virusnya jalan di belakang layar ya, jadi nggak kelihatan prosesnya. Sama halnya seperti yang saya dulu pernah kena. Nah, ini kan formatnya seperti gini ya. Kalau yang saya coba buat ini, formatnya itu berekstensi KNTL. Wadah, apa itu KNTL? KNTL adalah sebuah format ekstensi yang dibuat oleh virus. KNTL adalah sebuah singkatan mungkin ya. Apa singkatannya ya? KNTL, Knowledge to Learn mungkin ya. Ya terserah lah apa itu. Nah, jadi dia bikin enkripsi terhadap file yang ada di komputer kita. File asli kita akan dihapus, terus diganti menjadi KNTL ini. Dan dia meninggalkan catatan untuk korban. Catatan itu seperti ini ya. Attention, don't worry, you can return all your files. Jadi dia itu nggak langsung asal hapus ya. Jadi dia bisa mengembalikan semua data kita.
data kita itu cuma dienkripsi dengan unique key. Nah, jadi dia minta bayaran ya. Biasanya itu bayarannya seperti ini. Bayaran untuk private key dan decrypt software. Nah, jadi dia minta bayaran untuk aplikasi decryptnya itu untuk membuka file tadi seharga $980 kali 14 berapa ya? Jutaan lah, mahal. Nah, di sini dia kasih waktu. Ya biasanya seperti ini ya, biar tinggalkan seperti ini. Personal ID-nya itu ini, biasanya untuk mendapatkan decrypt tool-nya ya. Nah, dia meninggalkan ID seperti ini. Jadi ini nanti yang dikirim. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin kita berpikir file asli kita mungkin terhidden ya. Coba kita buka di option, views, show hidden files. Nah, kita buka masih nggak ada ya file aslinya. Mungkin kita berpikir file aslinya itu ada di sini. Memang ini file aslinya. Soalnya ukurannya aja sama. Nah, ukurannya sama ya. Coba kita rename, apakah bisa dibuka. Kita hilangi KNTL-nya. Wah, ini masih bisa kayaknya. Tapi ternyata setelah kita buka, ini nggak bisa. Filenya korup. Ini ada gambarnya mungkin karena cache-nya ya, karena masih menyimpan, tapi filenya itu nggak bisa dibuka. Contoh ini satu lagi, akun tadi ya, misalkan saya nyimpan akun saya nih lewat di notepad, kita buka, wah isinya jadi teks alien ya, jadi bahasa alien. Wah, kacau kalau sudah seperti ini. Jangan panik, tapi ketika kita terkena ini, kan tadi ada proses ya, yang proses dia mulai menghapus sampai merubah file jadi KNTL ini. Kalau saya kemarin sih ngelihat waktu ada proses jalan seperti itu, saya langsung shutdown ya. Saya langsung shutdown supaya prosesnya nggak jalan, kita amankan, sambil amankan data itu bukannya di save mode. Save mode di Windows kan biasanya ada save mode, atau kalau yang punya Linux bisa akses di Linux ya. Kita amankan data kita yang belum terinfeksi itu ya, yang seolah masih bisa menyelamatkan data ya. Jadi itu cepat-cepatan aja sih. Kalau kita buka text manager, kita cari proses yang berjalan, itu mungkin rada kelamaan ya. Mungkin kita masih bingung karena panik. Jadi mending langsung tekan tombol power sampai komputer atau laptop kita mati, kemudian kita amankan data lewat save mode atau operasi Linux misalkan. Jadi biasanya menyerang di Windows ya, karena di Linux itu penggunanya nggak terlalu banyak seperti Windows ya. Jadi buat apa bikin virus di Linux gitu. Tapi server itu biasanya banyak yang menggunakan Linux karena aman. Cuma ya itu tadi, pengguna Linux itu rata-rata sudah mengerti ya tentang virus-virus seperti ini, cara mengatasinya atau cara menghandle-nya seperti apa. Ya, kalau sudah seperti ini, file nggak bisa dibuka, mau gimana? Ya mau nggak mau kita harus nyari decrypt-nya agar kita bisa membuka ini. Ada mungkin yang membayar ke pembuat virus ini. Jadi dikasih decrypt itu ya, decrypt itulah yang di-share ke teman-teman mungkin. Jadi dia satu encrypt itu belum tentu sama dengan encrypt lainnya. Contoh kan sebelumnya saya formatnya YCMP ini, belum tentu file decrypt-nya itu sama dengan format KNTL. Ini beda lagi nih, beda lagi enkripsinya. Berhubung saya yang buat virus KNTL ini ya, jadi saya tekankan sedikit, kalau kalian lihat format virus itu ada juga ya seperti ini KNTL, berarti itu bukan virus yang saya buat. Saya buat virus KNTL ini hanya untuk menyampaikan ke kalian ya, agar kalian itu tahu sistem kerjanya seperti apa. Karena saya cuma menyampaikan dan tidak untuk men-share virus ini ya, beserta decrypt-nya. Kalau saya share juga decrypt-nya, belum tentu juga bisa membuka decrypt file format yang lain, karena beda-beda itu enkripsinya. Ya, di sini saya sudah punya decrypt-nya ya. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah saya sediakan. Kita cut saja. Kita paste di sini. Jadi decrypt-nya itu membuka
sama seperti ini tadi ya, membaca file yang satu folder dengan dia. Coba kita buka seperti apa. Nah, seperti ini ya, anti KNTL ransomware ya, by Novian. Anti KNTL ya, anti apa tadi KNTL tadi, knowledge to learn. Jadi dia itu membaca yang satu folder dengan dia ya. Kalau dibikin semua sih bisa, cuma sebagai contoh saja. Nah, ini kan nggak ada si akun TXT sama yang ini ya, karena formatnya itu sudah kita rubah tadi. Nggak format KNTL, jadi nggak kebaca. Coba kita rubah dulu. Kita kembalikan seperti yang awal tadi, karena virus KNTL. Oke. Terus ini .KNTL. Oke. Kita buka lagi. Nah, kan sudah masuk nih. Nah, kita proses vaksinasi atau proses pengembalian file atau decrypt tools saya. Ini namanya decrypt tools ya. Biasanya harus bayar dulu ke pembuat virusnya, baru kita bisa decrypt. Kita coba eksekusi. Nah, file kita mulai kembali. Jadi gini, contoh decrypt itu ya. Jadi dia akan mengembalikan file-file kita yang telah dirubah oleh virus tadi. File telah dikembalikan, oke. Sudah 100% ya, kita close aja ya decryptnya. Kita buka filenya, apakah sudah bisa dibuka kembali? Nah, sudah bisa ya. Filenya sudah bisa dibuka kembali. File RAR-nya sudah bisa dibuka kembali. Yang sebelumnya tadi error, yang tulisan alien apa telah kembali? Ya, tulisan aliennya telah kembali. Aman nih akun kita. Waduh. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Harus cari decrypt-nya. Tapi saran saya sih nggak usah dibayar ya kalau bisa ya. Soalnya kalau kita ngebayar untuk dapatkan decrypt ini, yang dibayar itu banyak ya, jutaan biasanya. Jutaan. Ini saya coba lihat. Kalau nggak salah, saya ada komen ya. Mana nih? Itu nih. Kalau boleh tahu dimintanya bayaran berapa gan? 6 juta. Wah, cukup mahal bro. Ketika kita mentransfer, otomatis kita akan mensupport dia untuk membuat virus-virus yang lebih banyak variannya, atau kita mendonasi dia dengan mensupport. Tapi kalau menurut kalian datanya sangat penting, ya mau gimana ya? Ya mau gak mau. Tapi setelah kita dapat decrypt-nya itu, kita bisa share mungkin ke teman-teman yang membutuhkan. Mungkin sedikit info dan cerita pengalaman saya terhadap virus menjengkelkan ini. Jadi saya harap kalian berhati-hati dalam mendownload file dan mengeksekusi file-file yang... Oke, satu lagi saya kelupaan ya. Misalkan kalian agak ragu ya setelah mendownload file di internet tadi. Yang pertama kan tadi kita lihat ukurannya. Kalau kalian masih ragu, kita bisa scan online ya. Scan online itu ada tersedia di scan online. Kita bisa gunakan fasilitas scan online ya. Wah, bukan ini ya. Scan virus mungkin. Nah, kita bisa gunakan fasilitas scan online, scan virus online di internet ya, misalkan virus total. Nah, kalian bisa mengupload filenya, choose file. Ini. Nah, kalian bisa mengupload ini, misalkan open. Nah, otomatis dia akan membaca nih. Dia akan membaca file virusnya. Jadi misalkan kalian ragu, setupnya itu bisa kalian upload. Kalau filenya besar ya, kita jangan lewat sini, tapi lewat sini. Nah, misalkan kita tadi downloadnya itu di sini ya. Sini tadi downloadnya. Kita copy link address, terus kita pastikan di sini. Misalkan filenya gede ya, terus kita search. Ya mungkin
Seperti itu ya untuk mengantisipasinya. Jadi kita tahu ini apakah file asli instalan atau file itu adalah sebuah virus. Jadi bisa ngeceknya secara scan online ya. Oke, mungkin sekian tips dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.